Saya lanjutkan. Nah, ini tadi yang sekilas saya sindir ya, dramatisasi. Kita itu tidak seneng kalau tidak heboh. Kita pinginnya heboh. Misalnya saya kasih contoh ya. Ada motor jatuh karena jalannya berlubang, terus tewas. Coba perhatikan wartawan-wartawan itu kalau wawancara. Kadang-kadang dicari saudaranya, orang tuanya, kira-kira tadi malam ada firasat apa ya? Terus kira-kira hari naasnya kapan ya? Pokoknya kita cari-cari begitu. Kemarin-kemarin kira-kira dia pesan apa ya? Pokoknya itu dalam rangka dicari sisi hebohnya. Terus akhirnya keluarganya mengingat-ingat, oh iya 3 minggu yang lalu tiba-tiba saja dia pamit. Padahal itu ya pamit biasa sih. Tapi terus kamu sambungkan dengan kecelakaannya. Itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Kamu berangkat ngaji, kehujanan, itu kan biasa. Tapi kan kamu mendramatisir ceritanya luar biasa. Begitu hujan, Pak, wah saya gas motornya, Pak. Tapi terus lama-lama saya merasa kok basah semua, ya saya minggir, Pak. Terus saya pakai jas hujan pun sambil kehujanan. Terus, oh kamu ceritanya kan heboh sekali, kok ya dramatis sekali. Wong ya sederhana, kehujanan dan pakai jas hujan. Tapi seperti ada peristiwa luar biasa kayak di serbu Belanda. Jadi itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Teori-teori konspirasi sebagian besar melakukan ini. Dramatisasi. Nanti ada lihat pejabat bisik-bisik, ini mesti sedang merencanakan sesuatu yang membahayakan negara ini. Mesti itu. Padahal mungkin bisik-bisiknya ngomong, saya ke belakang sebentar ya, sudah. Tapi kamu caption fotonya, terus kamu cerita bahwa ini membahayakan negara, ini bisik-bisiknya harus mesti terjadi koalisi kong kali kong apa. Itu namanya dramatisasi kenyataan. Dan kita seneng yang begini-begini. Kenapa? Tabiatnya otak tadi loh. Kalau biasa-biasa tidak seru. Dari 2 jam saya ngaji misalnya, seperti 2-3 sesi yang lalu, yang paling kamu ingat kan pas ngaji saya batuk. Pak Faiz kemarin ngaji batuknya lama sekali ya. Jangan-jangan Pak Faiz itu sedang macam-macam sudah teori yang kamu kembangkan. Saya batuk seolah-olah ada konspirasi dari negara mana untuk ngerusak ngaji filsafat dengan virus-virus apa. Itu bisa begitu. Itu namanya dramatisasi kenyataan. Gitu. Baik, kamu tidak lulus kuliah misalnya, nilaimu jatuh, itu kan kamu bikin cerita seolah-olah saya sih sebenarnya kuliahnya baik-baik saja Pak, tapi dosennya itu loh Pak, agak sentimen-sentimen gimana gitu orangnya. Masa ya kamu cerita-cerita ngarang-ngarang sendiri untuk nutupi bahwa kamu gagal kuliah. Itu yang disebut dramatisasi kenyataan. Dan ini banyak sekali dilakukan orang. Model cerita, model dongeng. Itulah mengapa gosip itu enak, disukai orang. Infotainment itu disukai karena isinya apa? Kehebohan hidupnya para artis. Kadang-kadang ya artisnya kalau ingin terkenal lagi, bikin sensasi lagi biar heboh lagi. Acara flora dan fauna saja kadang-kadang dibikin heboh juga. Sederhana, ada gajah sama anaknya jalan, terus kamu bikin narasi betapa kasih sayang itu luas. Sekedar gajah saja betapa sayangnya. Nanti anaknya gajah, ibunya mati, gajahnya muter-muter di situ, keagungan Tuhan. Bagaimana sekedar, kan gitu. Saya kemarin lihat video yang komentar banyak itu panda. Panda itu meloncat ngambil makanan, terus duduk di anu. Itu sebenarnya ya sederhana saja. Yang heboh kan narasinya. Coba dilihat panda itu. Kita sebagai manusia saja tidak seindah itu, itu kan narasinya yang luar biasa. Dramatisasi kita. Pandanya sendiri tidak pernah mikir ke sana. Dia ya bergerak sesuai instingnya saja. Kitalah yang heboh.
Kan banyak itu kan cerita-cerita kasih sayang sepasang burung dara yang luar biasa setianya. Dia tidak pernah selingkuh, tidak pernah poligami, tidak pernah itu kan kita yang menarasikan begitu. Faktanya ya memang instingnya dia pasangannya satu saja. Ini logik yang banyak dipakai di teori konspirasi. Dramatisasi kenyataan. Baik, ini juga yang paling banyak dipakai, yaitu apa? Confirmation bias. Confirmation bias itu mencari data yang cocok dengan teori. Pokoknya teorinya pasti benar, datanya hanya sebagai pendukung. Maka dipilih yang cocok saja, yang tidak cocok tidak diterima. Ini yang disebut confirmation bias. Di situ saya kasih contoh seperti di buku Sesat Pikir itu, confirmation bias itu seperti tukang jual obat. Obatnya pasti manjur. Kalau tidak manjur ada yang salah dengan yang minum obat. Nah, ya, di situ saya contohkan itu kan kadang-kadang ada begitu. Kita beli obat misalnya untuk langsing. Sudah 3 bulan tidak langsing-langsing. Kita kembali ke tukang obat. Kok belum langsing? Sampean cara makannya gimana? Wah, salah cara makannya. Harusnya bla 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 bla. Sudah pulang dituruti cara makannya. Tapi masih belum langsing juga. Balik lagi, kok masih belum langsing? Cara tidurnya gimana sampean? Oh salah itu terus. Terus balik lagi, tapi masih belum lagi. Sampean stres enggak? Oh ya itu sebabnya, karena stres jadi ya enggak bisa berkurang berat tubuhnya. Terus pokoknya golek alasan, yang penting obatnya enggak boleh salah. Yang salah harus sekitarnya. Ini yang disebut confirmation bias. Jadi confirmation bias itu nembak dulu baru bikin sasarannya. Apa gambarannya? Kayak kalian kan biasanya ada sasarannya terus baru kamu manah. Kadang meleset, kadang pas. Tapi confirmation bias itu kamu manah dulu, terus di sekeliling anak panah tadi kamu gambari sasarannya, jadi pas tengah-tengah. Kayak kamu titisnya luar biasa, tapi ya kamu nembak dulu itu. Jadi gambar sasarannya belakangan. Ini yang banyak terjadi, namanya confirmation bias. Kamu pilih data itu sesuai kepentinganmu saja. Yang tidak mendukung padahal fakta, tapi tidak mendukung kamu buang. Padahal ada saksinya, tapi tidak mendukung kamu buang. Kamu milih yang mendukung saja. Masih ada lagi namanya social proof. Social proof itu tadi sedikit saya singgung ya, namanya herd instinct. Karena yang lain begitu, maka begitu sudah. Semuanya seperti itu ya saya ikut begitu. Kadang orang menyebutnya histeria massa. Kayak gini contoh, namanya social proof. Kalau tidak percaya social proof ya, kalau tiba-tiba saya noleh ke sana agak lama, kalian mesti juga ikut noleh ke sana. Lihat temanmu ikut noleh, kamu ikut noleh juga. Nanti sama-sama semua noleh ke sana. Ada apa ya di sana? Ini namanya social proof. Itu kecenderungannya manusia sudah. Kayak di stadion itu atau di forum apa gitu. Begitu ada satu orang tepuk tangan, yang lainnya nanti tepuk tangan semua pasti. Itu namanya social proof. Herd instinct, insting kerumunan. Kita itu sering disetir oleh kerumunan di sekeliling kita. Ini jadi logikanya teori konspirasi. Baik, terus perhatikan dalam teori-teori konspirasi kadang-kadang ada namanya hypersemiotik. Ini saya jelaskan dulu ketika membahas Umberto Eco, boleh dicek di ngaji filsafat. Jadi hypersemiotik itu cara menciptakan tanda yang sifatnya hyper itu melampaui realitas.
Ada yang model pseudosain. Pseudosain itu hanya melihat sebagian kecil tapi disimpulkan semuanya. Hanya melihat orang ini pernah bohong, ini loh buktinya. Tapi terus kita simpulkan keseluruhan hidupnya pasti dia pembohong. Hanya melihat 1-2 orang Islam yang melakukan teror, terus disimpulkan semua orang Islam teroris. Ini namanya pseudosain. Kadang-kadang jadi bahan untuk teori konspirasi. Buktinya mana? Diambil sebagian kecil saja yang sesuai kepentingan tadi. Ada jenis kedua. Jenis kedua false sign. False sign itu tanda yang palsu. Tujuannya apa? Menutupi kenyataan. Biasanya orang mencontohkan false sign itu kalau rambut saya putih, terus tak semir merah. Begitu disemir merah kan putihnya hilang. Orang anggap saya, wah Pak Faiz gaul nih. Dianggapnya saya sedang gaul, padahal itu nutupi rambut putih. Ini namanya menutupi realitas dengan realitas yang lain. Persis ketika orang ditanya, Pak, kok yo melakukan ini toh Pak, kebohongan ini. Alah ngapain sih bahas kebohongan saya? Itu loh ada kasus besar-besar korupsi macam-macam. Jadi seolah-olah kesalahannya itu tidak usah dilihat. Ada banyak kesalahan besar yang lain. Ini cara berpikir false sign. Jadi menutupi realitas dengan realitas yang lain. Itu yo persis kayak kalian. Mungkin ada ya Pak, pingin buang angin kok di tengah orang banyak, biar tidak kelihatan kamu batuk. Oh, kok batuk? Oh, itu kan ada itu bareng padahal. Nah, akhirnya kan tidak kedengaran. Yang kedengaran suara batukmu. Nah, nanti kalau ada temanmu tanya kok batuk, false sign. Jadi ini sedang bikin tanda palsu biar aslinya tidak ketahuan. Oke ya, terus ada namanya recycle sign. Recycle sign itu data lama. Tapi karena kita perlu, padahal tidak relevan, kita pakai lagi sekarang. Saya pernah itu ada di medsos itu. Ini peristiwa kecelakaan di Afrika. Ada gambar mayat bergelimpangan. Tapi terus dikasih caption, inilah kekejaman tentara. Nah, ini namanya recycle sign. Tidak tentang itu sih, tapi dipakai sebagai ilustrasi tentang itu. Daur ulang data untuk kasus, ruang, dan waktu yang berbeda. Ada lagi namanya superlative sign. Superlative sign itu ya tanda yang berlebihan. Itu seperti dramatisasi tadi. Tidak seheboh itu, tapi dibikin sangat heboh. Ini yang disebut hypersemiotik dalam teori konspirasi. Cara meramu sehingga lahir teori konspirasi. Kadang-kadang pakai pseudosain, kadang pakai false sign, kadang pakai recycle sign, superlative sign, dan lain sebagainya. Lanjut. Ini mungkin terakhir ya. Tapi terus gimana Pak kalau saya berhadapan dengan orang yang mengagungkan teori konspirasi? Di salah satu sumber saya sebutkan diam saja. Tidak usah diajak debat. Tidak ada selesainya. Mungkin ada orang yang masih percaya bumi datar. Mungkin ada orang yang macam-macam kan teori konspirasi tadi. Termasuk konspirasi COVID, konspirasi ini itu. Mereka yang sangat yakin dengan teori konspirasinya ya sudah. Jangan capek-capek meladeni debat mereka. Kenapa sulit? Kenapa kita jangan capek? Yang pertama, cara berpikirnya tidak memungkinkan untuk berdebat. Kenapa begitu? Yang pertama, cara berpikir mereka itu spekulatif. Spekulatif itu kira-kira. Bisa iya, bisa tidak, tapi mereka sudah memastikan iya. Ini yang sulit. Kalau ditanya buktinya ya sulit. Jadi spekulasi itu kan masih kayak kita membahas yang gaib-gaib itu loh. Kalau tiba-tiba saya bilang di sudut masjid sana ada perempuan
Itu kan memang ada. Ya misalnya itu kan kamu sering nonton yang horor-horor itu ya. Minggu depan kita bahas itu supernaturalisme. Jadi di sudut sana itu, ketika saya bilang begini itu kan bukti faktanya sulit. Kamu bisanya ya spekulasi-spekulasi, wong kamu ndak bisa lihat langsung. Barang spekulasi itu ndak bisa diperdebatkan. Kenapa? Faktanya ndak ada, hanya kira-kira. Kamu ndak bisa kan membantah orang yang berspekulasi. Misalnya saya membaca beberapa kitab kemarin menarik, ada dari Pakistan yang isinya panasnya neraka itu sekitar sekian juta derajat Celcius berapa gitu. Jadi ngukurnya dari mana ya, kok bisa tahu? Itu pasti kalau bahasa Jawa dengan otak adik gaduk terus berspekulasi. Ini kan kita bantahnya susah, mau bilang tidak terus kalau ditanya lah menurutmu berapa ya, jawabnya ya susah. Jadi nalar seperti teori konspirasi ini isinya spekulasi. Jadi perdebatan tidak akan selesai. Biasanya ujungnya ya sudah tergantung keyakinan masing-masing. Akan begitu. Lah terus ngapain tadi kamu habis waktu, habis tenaga untuk debat? Yang kedua, cara menyikapi datanya beda. Mereka ini cara berpikirnya tertutup, bahwa pikiranku pasti benar. Ketika tertutup, kalian beri bukti apa saja, mereka tidak akan menerima, kecuali buktinya mendukung kebenaran mereka. Bahkan nanti ada kelompok pengagum teori konspirasi tertentu yang menganggap ilmuwan-ilmuwan di dunia ini sebenarnya berkonspirasi untuk menghadirkan kepalsuan-kepalsuan. Kecuali 1-2 yang mengikuti kita, itu ilmuwan sejati. Yang lain tidak sejati semua. Nah ini cara memperoleh informasinya seperti ini ya sulit. Menghadapi orang tertutup kan kita tidak bisa mendebat. Orang itu bisa berdialog, berdiskusi, berdebat kalau sama-sama terbuka. Kalau sudah tidak bisa diubah, kalau sudah pakai level pokoknya, tidak usah capek-capek berdebat. Pokoknya harus ini, pokoknya harus itu, ya sudah. Yang terakhir, aspek psikologi. Ya, sederhananya aspek psikologi itu begini. Daripada kalian capek-capek berdebat, sing waras ngalah. Itu kayak kemarin ya, wani ngalah itu. Kadang-kadang memang sampai di titik itu. Karena mereka ini secara psikologi, mereka ini merasa benar, hebat. Orang yang tidak setuju mereka itu orang yang tidak tahu, orang yang tertipu. Ya sudah, kalau mentalnya kayak gini kan kita ngomong apa saja kita dianggap itu kalimatnya orang yang tidak tahu, kalimatnya orang yang tertipu. Menghadapi orang seperti ini ya berat. Makanya ya wis monggo sajalah sesuai keyakinan masing-masing. Pada akhirnya begitu. Sampai dia terbuka dalam arti yuk siap menerima data baru, menerima fakta baru, siap diyakinkan, tidak merasa dirinya satu-satunya yang benar dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir ini untuk menyelamatkan kita juga biar tidak capek. Karena kadang-kadang kita itu kan sering, apalagi yang muda-muda, sok panasan kan, ada gini, wah dibantah terus kamu gegeran di komennya Facebook, komennya Twitter, tidak selesai-selesai. Ya wis lah, monggo kan gitu saja sudah. Biar kalian tidak terlalu capek. Baik, saya kira itu ya. Teman-teman, semoga sudah bisa ditangkap pesan moralnya teori konspirasi malam hari ini. Seperti saya bilang tadi, ini bisa jadi bekal kalian menyikapi situasi banjir informasi yang hari ini kita kenal sebagai post-truth, yang penuh dengan fake news, penuh dengan disinformasi, misinformasi, malinformasi.
teori-teori bias-bias berpikir tadi harus jadi perhatian kita. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Minggu depan kita lihat cara berpikir yang berbeda lagi, yaitu tentang supernaturalisme. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.